Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, atau selamat siang. Itu bagaimana Anda melihat video ini ya. Saya akan tampilkan di kesempatan kali ini adalah saya akan menjelaskan beberapa poin. Menjelaskan juga kepada Anda apa sih yang saya ingin sampaikan itu. Ya, mungkin ini. Dede. Thank you. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi. Nih, sejarah perkembangan teknologi yang berjalan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa gitu, sesuai perkembangannya gitu. Saya akan menjelaskannya. Yang kedua adalah perakitan komputer. Nah, walaupun perakitan komputer di sebelumnya atau di video sebelumnya sudah saya rilis, tapi saya akan menampilkan mana sih perakitan komputer itu. Yang ketiga adalah pengenalan sistem operasi. Apa saja sih yang dipakai di Indonesia itu? Sistem operasi apa saja sih yang banyak digunakan? Yang keempat adalah pemrograman yang diketahui. Pemrograman apa saja sih yang harus kalian ketahui? Harus kalian tahu. Yang kelima adalah pengenalan database. Saya akan mengenalkan kepada Anda bagaimana database. Apa sih yang dalamnya database? Siapa sih database? Dan saya ini siapa? Kita akan menampilkan poin pertama dari apa yang kita akan jelaskan. Nih. Apa? Siga nama kayaknya ya nggak jelas kalau dikecilin gitu. Mendingan kita pulin aja lah. Ya udahlah. Set. Ya, tadi saya menampilkan bagaimana sih sejarah perkembangan teknologi itu dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, teknologi komputer ya khususnya.
Ya, yang belum paham atau apa bisa komen di bawah. Susah sih memahami. Yang kedua itu adalah rakitan komputer. Ya, walaupun sebelumnya sudah dijelaskan, tapi saya akan menampilkan lagi ya. Ya, berikut komponen yang akan kita sediakan. Ini ada motherboard ya, dengan tipe segini kita sediakan. Ada juga kita menyediakan RAM berkapasitas 2 GB ya. Ini DDR2. Kita menyediakan juga hard disk internal ya. Ada prosesornya. Prosesor kita menggunakan Intel. Ini fan. Ada DVD drive. Satu lagi ada power supply. Kita menyediakan power supply untuk arus listriknya, untuk mengaliri arus listrik di setiap komponen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di poin nomor ketiga, yaitu pengenalan sistem operasi. Yang dimaksud dengan sistem operasi, ya, sistem operasi adalah kumpulan perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer.
Itu semacam sistem operasi itu perantara antara user dengan perangkat keras untuk menjalankan suatu perangkat keras atau untuk menjalankan suatu operasi sistem operasi. Lalu peran sistem operasi itu seperti apa sih? Peran sistem operasi itu adalah menjembatani komputasi antara user dan hardware. Seperti saya bilang tadi, antara user pemakai dengan hardware, barang atau komputasi yang akan kita gunakan. Tujuan sistem operasi itu untuk apa sih? Antara lain ya untuk kemudahan, itu kemudahan komputasi, kemudahan tentang administrasi juga bisa. Itu efisiensi. Ya efisiensi, kalian pernah mikir gak bagaimana sih sebanyak apa sih kertas yang kita pakai kak komputasi ini tidak ada gitu. Ya itu efisiensi namanya. Jadi meminimalisir suatu ketidakefisiensian. Jadi itu namanya komputasi. Yang ketiga adalah kemampuan untuk berkembang. Kalian tahu di yang sekarang kita ini perkembangan zaman itu sangat pesat gitu. Jadi komputasi itu sebagai jembatan perkembangan zaman gitu. Jadi dari pertama setelah kita seperti yang video pertama, dari zaman ke zaman sistem operasi itu selalu berkembang gitu, selalu mengikuti zaman lah. Apa sih fungsi dari sistem operasi? Yang pertama adalah booting, yang kedua adalah menjalankan tugas dasar, yang ketiga adalah menyediakan user interface, yang keempat adalah menangani sistem recurse, yang kelima adalah menyediakan file manager. Dari sistem operasi yang kita kenal itu apa saja sih sistem operasi? Macam-macam sistem operasi. Nah, yang pertama adalah sistem operasi desktop atau server. Apa saja sih sistem operasi desktop atau server ini? Antara lain adalah Windows, Linux, Solaris, BSD, IBS, OS, macOS, dan lain-lain, banyak lah. Jadi yang sering kita pakai itu antara lain kayak Windows, Linux gitu. Adapun sistem operasi yang kayak kita ini di HP gini, ada sistem operasi mobile namanya. Jadi ada Android, ada iOS, ada Windows Mobile, banyak sih. Itulah sedikitnya saya jelaskan apa sih sistem operasi dan bagaimana fungsi sistem operasi dan apa saja macam-macam sistem operasi yang kita ketahui. Ya segitu mungkin. Nanti akan dilanjut oleh selanjutnya di poin ke nomor 4, yaitu pemrograman yang kita ketahui, yang harus kita ketahui, dan yang ke poin 5 adalah pengenalan database. Cukup sekian. Number 1. C++. C++ merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C yang telah menjadi bahasa paling tua di dunia. Perbedaan C++ dari bahasa pemrograman C ada pada cara menyelesaikan sebuah masalah. Jika penyelesaian masalah pada C dilakukan dengan membagi masalah ke dalam bagian-bagian kecil, maka C++ menyelesaikan masalah secara lebih terpusat dengan pengelompokan berdasarkan kelas. Number 2. Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer karena bisa dijalankan pada berbagai macam platform seperti mobile maupun komputer. Selain itu, prinsip Object Oriented Programming atau OOP yang dimiliki juga membuat Java dipakai dalam berbagai bentuk operating sistem komputer, video games, hingga mobile and server-side apps. Number 3. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk membuat game, mobile application, serta desktop application. Number 4. PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk membangun sebuah website. Ini karena PHP memiliki server-side scripting khusus serta integrasi database yang mudah untuk dipahami. Selain itu, kini PHP juga lebih mudah digunakan dengan adanya CMS atau Content Management System. Number 5. MATLAB. Selanjutnya adalah MATLAB yang mempunyai persentase pencarian sebanyak 1,79%. MATLAB atau Matrix Laboratory merupakan program yang digunakan untuk melakukan analisis juga komputasi numerik. MATLAB dibuat sekitar tahun 1970 oleh Cliff Moller.
Pada saat ini, Moeller merancang bahasa ini untuk memberikan akses mahasiswa dalam memakai LINPACK dan ACE-PACK tanpa harus mempelajari Fortran. LINPACK merupakan liberasi komputasi numerik yang ditulis dari bahasa Fortran. Karya Moeller langsung mendapatkan sambutan hangat dan menyebar ke banyak universitas. Meskipun terkadang digunakan dalam pembuatan website, kebanyakan bahasa komputer MATLAB digunakan dalam bidang matematika dan statistika. Selamat datang kembali atau selamat berjumpa kembali. Kali ini poin nomor 5 ya, poin terakhir. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan database. Apa sih database itu? Ya harus kita kenalkan. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, yaitu program aplikasi, untuk menghasilkan informasi. Jadi definisian basisnya itu meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur, dan juga batas-batasan data yang akan disimpan. Nah, itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di sebuah komputer yang dapat diolah lagi atau dimanipulasi lagi sesuai dengan request kita sebagai user gitu. Apa sih tujuannya utama dari tujuan utama dari database adalah untuk memberikan tinjauan abstrak data pada user, yaitu pengguna. Itu untuk memberi tinjauan apa sih yang terdapat dalam database itu dan apa sih yang bisa diolah di database itu gitu. Yang kita ketahui dari jenis-jenisnya itu ada beberapa, teman-teman. Yang bisa dibagi-bagi atau dikelompokkan dari jenisnya itu, yang pertama adalah basis data flat file. Basis data ini idealnya untuk data berukuran kecil yang dapat berubah dengan mudah. Pada dasarnya mereka tersusun dari sekelumpulan string dalam satu atau lebih file yang dapat diurai untuk mendapatkan informasi yang disimpan. Jadi di jenis ini adalah pengolahan data yang berukuran kecil. Nah, yang kedua adalah basis data relasional. Basis data ini mempunyai struktur yang lebih logis terkait pada penyimpanannya. Kata relasional itu berkata realistis lah. Jadi dihubungi pada menggunakan sekelumpulan tabel 2 dimensi yang masing-masing tabel tersusun atau baris dalam kolom untuk membuat hubungan antara 2 atau lebih tabel digunakan key. Ya, lebih lengkapnya nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang saya telah jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga menambah ilmu. Dan karena ilmu yang bermanfaat itu tidak akan putus gitu amalannya. Semoga bermanfaat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.